Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Ya, perkenalkan, saya Arisan Disalem, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Maluku Tengah dari SD Negeri 92 Kabupaten Maluku Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik aksi nyata yang merupakan bagian daripada tugas modul 2.3. Nah, adapun tujuan pembelajaran khusus yang akan saya capai pada pembelajaran modul 2.3 ini yaitu mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Nah, pada kesempatan kali ini pula saya bersama rekan saya Bapak Fahmi Al-Katiri. Beliau merupakan salah satu guru kelas pada SD Negeri 92 Maluku Tengah. Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Ari sendiri hari ini kabar bagaimana Pak Ari? Alhamdulillah baik Pak. Ya, jadi kesempatan ini Pak, kita akan melakukan rangkaian praktik aksi nyata yang merupakan bagian daripada tugas saya di akhir pembelajaran modul 2.3. Ya, jadi pada kegiatan ini kita akan melewati 3 tahapan, yaitu observasi, kemudian pasca kemudian supervisi akademik, kemudian yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, apa yang kita berbicara pada hari ini, yang kita bincang-bincang pada kesempatan ini merupakan tahapan awal, yaitu tahapan pra-observasi. Nah, sebagai langkah awal, saya ingin mengetahui Pak, kira-kira Pak, kelas mana Pak yang akan kita gunakan nantinya atau yang akan Bapak pakai nantinya untuk kegiatan supervisi akademik. Oke Pak Ari, mungkin kita pakai kelas 5 karena sesuai dengan kelas yang kita ampuh sekarang ini Pak Ari sebagai guru wali kelas di kelas 5 Pak. Ya. Jadi kita akan menggunakan kelas 5 ya Pak? Iya, benar. Kira-kira Pak, kapan Pak waktunya kita akan melakukan supervisi akademik? Insya Allah nanti tanggal 9 saja Pak Ari, hari Senin. Ya. Jadi kita akan melaksanakan atau kita akan sepakati pelaksanaan supervisinya nanti itu di tanggal hari Senin, tanggal 11 November ya? Iya, Baik. Lalu Pak, tujuan apa Pak yang akan Bapak capai nanti pada saat pembelajaran atau pada saat supervisi nanti? Oke Pak Ari, mungkin nanti di hari pelaksanaannya, di hari Senin itu mungkin ada beberapa tujuan yang ingin kita sampaikan pada proses belajar mengajar. Yang pertama, tujuan yang pertama itu siswa aktif dalam kegiatan berdiskusi. Artinya dalam satu kelompok ketika siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok. Terus itu saya berharap siswa di dalam satu kelompok itu bisa aktif dengan teman-teman yang lain di kelompok. Kemudian setelah itu mungkin tujuan yang kedua Pak Ari, bagaimana siswa itu mampu mempresentasi hasil diskusinya di depan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kelompok-kelompok lain itu bisa menanggapi ketika ada kelompok lain yang mempresentasi hasilnya di depan. Itu 3 itu Pak. Jadi ada 3 tujuan yang ingin Bapak capai pada saat pembelajaran itu. Ya, jadi ada diskusi, kemudian presentasi, kemudian yang ketiga tadi apa? Tanggapan. Ya, kemudian siswa lain menanggapinya. Ya. Jadi nanti Pak, bagian mana Pak dari 3 tujuan Bapak itu yang nantinya akan saya amati? Oke, Pak Ari. Mungkin yang perlu Pak Ari nanti amati itu mungkin yang pertama itu pada saat kegiatan diskusi kelompok. Mungkin Pak Ari bisa amati kegiatan siswa dalam satu kelompok itu apakah mereka itu aktif bekerja sama dalam mencari suatu masalah, mencari masalahnya, mencari solusi dari suatu masalah yang diberikan. Kemudian yang kedua mungkin Pak Ari bisa menanggapi pada saat siswa itu dia presentasi di depan. Apakah siswa itu percaya diri atau tidak? Mungkin seperti itu Pak Ari. Baik. Nanti pada saat supervisi nanti atau pembelajaran nanti apa strategi yang Bapak gunakan nanti Pak untuk mencapai tujuan yang akan Bapak penuhi? Oke Pak Ari, berdasarkan tujuan yang sudah saya buat tadi, mungkin strategi yang akan saya gunakan dalam mencapai tujuan itu, nama strateginya Pak Ari itu salah bukan masalah. Maksudnya begini Pak Ari, strategi salah bukan masalah itu menuntut bagaimana siswa itu merasa bahwa pendapat yang dia tulis, yang dia sampaikan itu adalah pendapat yang bukan suatu salah. Artinya bagaimana siswa itu bukan dinilai proses dia itu salah, benar, tapi bagaimana siswa itu bisa menunjukkan rasa percaya diri benar Pak Ari.
Baik Pak, luar biasa sekali Pak strateginya. Siap, Pak. Nama strateginya juga sangat luar biasa. Salah bukan masalah, Iya, artinya iya. bagaimana memperbiasakan siswa untuk tampil lebih percaya diri. Iya. Apa yang dia kerjakan. Betul oleh Pak. dia sendiri. Ya, Ya. benar. Baik Pak. Nah, harapan apa ya Pak setelah kegiatan observasi ini nanti? Oke, Pak Ri, mungkin harapan besar yang berharap dari siswa-siswa itu bagaimana siswa itu bisa aktif dalam kelas, baik dalam proses diskusi secara kelompok maupun presentasi di depan kelas, mungkin seperti itu baik. Bagaimana siswa itu bisa aktif sehingga pembelajaran itu bisa menyenangkan buat siswa yang dalam kelas. Baik Pak, saya rasa sudah cukup ya percakapan observasi kita kali ini. Siap. Semoga nantinya supervisinya berjalan dengan lancar sesuai. Amin, insyaallah Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ri. Ya, oke. Kabar hari ini bagaimana? Baik. Oke. Guru absen dulu ya sebelum kita mulai ya. Masing-masing dengan nama. Oke, dengan nama yang pertama Aisyah Putri Saoleh, Zalfa Ivianti Johar. Benar kritis. Oke, ya. Sudah. Hari ini semua hadir? Hadir. Oke, silakan. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Semua perhatikan di depan pada layar. Pak Guru akan tampilkan ada beberapa pertanyaan. Ya, yang kamu dapatkan dari orang tuamu di rumah. Menurut Putra, apa yang pernah Putra dapatkan dari orang tua di rumah? Rasa sayang. Kaila, apa yang pernah dapatkan dari orang tua di rumah? Perlindungan. Alma, nomor 2 coba dibaca. Apa saja yang kamu dapatkan dari guru dan teman-teman di sekolah? Menurut Alma, selama Alma bersekolah di sekolah ini, apa yang pernah Alma dapatkan dari guru ataupun dari teman-teman? Kasih sayang. Dari siapa itu? Guru. Guru. Lalu dari teman-teman apa yang pernah Alma dapatkan? Dapat bekerja sama. Dapat bekerja sama. Kemudian untuk yang nomor tiga apa saja yang harus kamu lakukan untuk membantu orang tuamu di rumah? Putra apa Putra? Menyapu rumah. Yang nomor 4, apa saja yang harus kamu lakukan di sekolah agar belajar menjadi menyenangkan? Apa? Aktif. Aktif. Dan keempat pertanyaan ini akan berbawa ke materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah apa itu hak? Siapa yang tahu? Apa Wahyu? Sesuatu yang kita dapatkan. Jadi semua perhatikan di depan. Di sini apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang dimiliki dan bisa dituntut oleh individu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk belajar dengan tenang. Kewajiban. Leo, coba dibaca. Tanggung jawab yang harus. Apa itu kewajiban? Baca dari atas Leo, supaya teman-teman semua bisa dengar. Kewajiban. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh individu seperti kewajiban mematuhi
hukuman, mematuhi hukuman, hukum. atau menghormati hak orang lain. Iya. Duduk tenang. Mari sama-sama kita nikmati sebuah video. Todi kemana sih? Jadi gini ceritanya. Saya Bu, lupa bukunya ketinggalan. Besok ya Bu. Sama. Ada yang bilang lupa kemana tas? Lupa apa? Kamu tuh udah dapat hak mudah sebagai pelajar. Kamu udah dapat fasilitas dari sekolah, materi dari guru, ruangan ber-AC, ada kursi meja, Rizal. Terus kamu ngelakuin apa sebagai pelajar? Kewajibanmu itu apa, Rizal? Ini kewajibanmu, Rizal. Menolak. Kamu menolak. Selama ini aku cuma menurut hakku, tapi aku gak ngelakuin sama sekali kewajibanku. Aku sudah ngecewain, aku sudah ngerugiin banyak orang. Kau menolak. Aku harus berubah. Mulai besok dan seterusnya, aku harus jadi lebih baik dan lebih sopan. Terima kasih, Rod. Oke. Kalau kamu ingin orang lain, ini bijak setelah dia tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Ya, ini dia. Nah, itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian pasal yang 30 ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ya, ini adalah beberapa hak siswa dan kewajiban siswa di sekolah. Hak siswa di sekolah apa? Yang pertama itu apa? Hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua apa? Hak menggunakan fasilitas sekolah. Di sekolah ini kamu semua mendapatkan pendidikan yang merata. Dapat pendidikan, dapat ilmu di sekolah sini. Terus bisa gunakan fasilitas sekolah. Apa yang sudah kamu dapatkan fasilitas sekolah? Apa yang kamu pakai di sini? Karena pakai apa? Rombok. Jelas rombok apa? Buku, ya, meja, apalagi kursi, ya. Sekolah. Apa kewajiban kamu di sekolah? Yang pertama apa? Kewajiban untuk itu wajib tugas kamu sebagai seorang pelajar. Yang kedua apa? Mematuhi peraturan sekolah. Bukan tadi fokus sampai ini paling penting. Ini paling penting. Sudah diberikan pelajaran, kemudian sudah diberikan video pembelajaran terkait dengan hak dan kewajiban sudah ya. Oke, mana tadi itu? Ya, setelah itu kamu mau buat kelompok kalau kamu buat kelompok. Buat kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki. Oke? Sudah 4 kelompok terbentuk ya. Di sini masing-masing kelompok punya tugas. Masing-masing kelompok punya tugas. Nah, ini kelompok hak. Ini nama kelompok kamu, kelompok hak di sekolah. Ada petunjuknya di situ, silakan dibaca. Ini hak di rumah. Nama kelompok kamu, kewajiban di rumah. Masing-masing kelompok silakan ikuti petunjuk yang ada di situ. Di situ diminta apa? Coba kamu, kelompok apa kamu? Oke. Nama kelompok? Ya. Nama kelompok ini kelompok apa? Hak di rumah. Nah, apa petunjuknya disuruh apa? Lulus dari hak yang pernah kamu dapatkan di rumah kamu. Oke. Nama kelompok apa di sini? Kewajiban di sekolah. Ya. Apa petunjuknya di situ disuruh apa? Tulislah 5 kewajiban yang pernah kamu laksanakan di sekolah
kepada kamu. Oke. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Silakan masing-masing kelompok diskusi bersama teman-teman. Adi Putra diskusi bersama teman-teman. Kemudian setelah diskusi maju presentasi di depan. Apa kewajiban di rumah? Iya, ada petunjuknya di situ ya. Ini Hadi. Oke. Bagus. Nama kelompok langsung tulis sudah. Siap-siap. Silakan. Kelompok apa nama kelompok kamu? Di rumah. Ya. Hak di rumah. Silakan maju bersama-sama. Oke, mari sama-sama kita dengarkan presentasi dari kelompok apa? Ya. Yang lain bertiga di depan. Silakan. Tenang. Silakan. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok Abdi Rumah. Ya. Tulislah 5 hak yang pernah kamu dapatkan di rumah kamu. 1. Mendapat kasih sayang dari orang tua. 2. Mendapat perlindungan dari orang tua. Kelompok hak di sekolah. Ya. Tulislah 5 hak yang pernah dapatkan di sekolah kamu. Ya. Yang terakhir bersama-sama. Ya. Oke, terima kasih kelompok kewajiban di rumah. Tepuk tangan untuk kelompok kewajiban di rumah. Oke, terima kasih. Oke, sudah dengan berakhirnya presentasi dari kelompok yang terakhir, maka berakhirlah sudah ketemu materi pelajaran pada hari ini. Oke? Sebagai penutup, Pak Guru mau sampaikan bahwa yang tadi disampaikan mulai dari hak dan kewajiban itu, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara bersamaan. Terakhir, Pak Guru mau sampaikan setelah ini jangan lupa di rumah catatan yang sudah dicatat dipelajari ulang supaya Anda lebih giat lagi belajar. Di rumah itu tolong mengulang pelajaran. Oke? Itu yang paling penting. Kemudian jadikan hak dan kewajiban itu sebagai sebuah kebiasaan. Jangan hanya sebagai catatan. Oke, sampai di sini. Sebagai penutup, mari sama-sama katong memanjatkan doa penutup supaya apa yang kita pelajari hari ini dia akan menjadi ilmu, menjadi berkah untuk kita semua yang ada di kelas ini. Oke? Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Oke. Mari kita berdoa. Oke, amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pari. Alhamdulillah Pak. Tak terasa kita sudah sampai pada kegiatan yang ketiga ya Pak. Ya, Yaitu Pari. tahapan pasca observasi. Ya, Yang 2 sudah kita lewati tadi. Pari. Ya. Ya, ini sekarang kita akan masuk ke tahapan yang terakhir yaitu pasca observasi. Ya, benar-benar. Namun sebelumnya saya mau tanyakan dulu Pak, bagaimana Pak Pak. kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Pari. Pak Aris sendiri bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah Pak, baik Siap. juga Pak. Mantap, Nah, Pari. Pak, bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melakukan atau setelah dilakukan observasi tadi Pak? Oke, Pari. Mungkin yang pertama perasaan yang pertama mungkin lega, kemudian bahagia dan puas karena proses tadi berjalan dengan lancar, aman. Ya.
Baik Pak, Alhamdulillah Pak, Ya. proses observasi mungkin menurut Bapak sudah sangat berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Iya, Nah, benar, Pak. hal-hal apa saja Pak yang membuat Bapak merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi? Oke, Pak Ari. Mungkin beta juga punya catatan Pak Ari terkait dengan proses yang sudah ketemu lewati tadi. Mungkin ada beberapa catatan yang mungkin merasa beta puas itu. Yang pertama karena siswa sudah menunjukkan perubahan yang signifikan Pak Ari. Karena dari sekian banyak siswa tadi itu, sebagian besar siswa sudah bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian siswa sudah berani tampil di depan untuk mempresentasi hasil. Mungkin itu yang merasa puas untuk beta Pak Ari. Kemudian mungkin yang tidak merasa puas mungkin hanya beberapa siswa saja. Beberapa siswa yang sebagian kecil siswa mungkin yang masih belum terlihat terlalu aktif dalam kegiatan diskusi Pak Ari. Mungkin itu Pak Ari. Ya. Baik Pak. Jadi dari hasil pengamatan Bapak sendiri, Bapak sudah merasa sekitar 90-80% ya benar, sudah tercapai. Artinya siswa sudah banyak yang aktif, sudah Ya. berani mempresentasikan dan Betul punya Pak hasil Ari. diskusi. dan Iya, sebagainya, benar, Pak. benar. Ya, Pak. Jadi Pak, kalau kesulitan Bapak itu seperti apa Pak dalam proses pembelajaran tadi? Oke Pak Ari. Mungkin kesulitan yang sangat terlihat itu mungkin dari alat peraga Pak Ari yang Alat peraga ya Pak? Iya, benar Pak Ari. Itu yang kesulitan yang menurut saya sangat ini Pak Ari. Signifikan saja Pak. Ya. Sangat besar. Pak. Ya. Jadi Bapak merasa kesulitan dengan kurangnya alat peraga ya Pak? Benar Ya. Pak Ari. Alat peraga yang masih kurang. Kira-kira apa yang Bapak lakukan Pak untuk menjadikan sebagai alternatif daripada kesulitan Bapak itu? Pas. Ada apa? Oke. 3, 2, 1, mulai. Ya. Oke Pak Ari. siap. Jadi Bapak merasa kesulitan dengan kurangnya alat peraga Iya, ya Pak? benar Pak Ari. Ya. Jadi Pak, kira-kira apa alternatif yang akan Bapak lakukan tadi untuk menutupi kekurangan yang Bapak merasa kesulitan tadi dengan alat peraga tadi? Oke. Alternatifnya seperti apa yang Bapak Siap lakukan? Pak Ari. Mungkin alternatif yang nantinya akan saya pakai itu yang pertama mungkin saya bisa berdiskusi dengan rekan sejawat yang lain. Mungkin itu yang pertama Pak Ari. Bagaimana bisa saling berdiskusi dengan rekan sejawat yang lain ataupun senior yang ada di sekolah kami terkait dengan bagaimana menyusun modul ajar nantinya yang yang lebih tepat, terus agar pembelajaran itu bisa menyenangkan, terus bisa membuat modul ajar itu yang punya diferensiasi yang lebih aktif sehingga siswa itu lebih menyenangkan dan bisa mengurangi kesulitan yang beta hadapi waktu itu. Jadi solusi dari permasalahan tadi nanti Bapak akan melakukan kolaborasi ya Pak Iya, dengan benar, Pak Ari. guru senior atau rekan Iya, senior yang lainnya iya, dalam benar, hal Pak Ari. penyusunan perangkat ajar, Iya, artinya dalam menyusun RPP Nah, sehingga benar, bisa lebih iya. berdiferensiasi dan lebih berfokus pada siswa ya Pak. benar Ya. Pak Ari, siap. Jadi Pak, selanjutnya Pak, hal apa saja yang Bapak dapatkan dari kegiatan tadi Pak? Oke Pak Ari, mungkin setelah melakukan proses belajar tadi ada beberapa hal yang mungkin kita dapatkan. Yang pertama mungkin bisa mengetahui sejauh mana kompetensi siswa dan kompetensi sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka itu dapat belajar secara nyaman, aman, bermakna dan yang paling penting menyenangkan bagi siswa Pak Ari. Luar biasa sekali Pak. Ya Pak Ari. Lalu Pak, satu lagi Pak, apa yang akan Bapak lakukan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya Oke Pak? Pak Ari. Dalam hal pembelajaran itu Pak. Ya, siap Pak Ari. Mungkin yang pertama yang mungkin dipersiapkan lebih matang lagi Pak Ari terkait dengan bagaimana langkah-langkah pembelajaran. Pembelajaran, Ya, nantinya yang tertuang dalam modul ajar Pak Ari seperti itu. Artinya pembelajaran hari ini menjadi dasar atau Dasar. patokan perbaikan beta ke depan nanti Pak. Siap. Baik Pak. Ya. Terima kasih ya Pak, saya Oke, Pak, rasa siap. sudah cukup. Semoga apa yang Bapak rencanakan nantinya bisa dapat terlaksana dengan baik. Amin amin insyaallah. Terima Pak. kasih banyak Pak atas waktunya. Ya Pak Ari. Wassalamualaikum